Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas MPIX, Mitra Pedagang Indonesia 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk MPIX kita lihat riwayat bagian dividennya dulu ya. Di sini dia baru satu kali bagi bentar. Ini IPO-nya tahun berapa? Ini IPO tahun 2024 ya. Jadi saya rasa ini adalah perusahaan yang baik, IPO yang bagus gitu. Kenapa? Karena perusahaannya bagi dividen ya di tahun buku yang sama. Perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi keuangan yang sehat ya, meskipun dia kasih dividen hanya 0,5 rupiah per lembar, tapi itu masih jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi yang seperti ini ya mungkin masih belum masuk kriteria saya karena baru satu kali. Saya perlu 3 tahun ke belakang yang benar-benar rutin ya. Jadi itu untuk memvalidasi kalau perusahaan benar-benar sudah stabil ya. Cuman ini nggak buruk, ini dalam tahap katakanlah pembuktian gitu ya. Nanti kita lihat-lihat ya tahun-tahun ke depannya bagi dividen nggak gitu. Di sini satuan rupiah biasa ya, kita langsung lihat kastara kasnya dulu. Kastara kas ini harus kita lihat karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kasnya di sini naik 288 juta, ya tumbuh 4%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita ke ekuitas, langsung ke saldo laba dulu ya, yang ini nilainya. Ini harus lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi MPIX sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya 48,6 miliar. Ya, di luar dividen. Jadi dia bagus, saldo labanya positif ya, dan dia udah bagi dividen satu kali. Gitu. Nah, berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik, yang ini nilainya kita pindahin dulu. 0,0 ya. Di sini kita lihat untuk PBV cukup murah ya, di 0,84 gitu ya, dengan potensi profitnya 19% kalau dia mencari ke book value-nya. Dan terus ini saldo laba terhadap modal awalnya itu di 0,47 ya. Jadi MPIX ini baru profit sebesar 0,47 kali modal awalnya. Ya, jadi ibarat modal 1 miliar baru profitnya 470 juta ya, belum balik modal. Kalau udah balik modal nilainya udah 1 gitu ya, udah di atas 1 lah gitu. Oke, sekarang berikutnya kita lihat ke pendapatannya ya. Di sini kita lihat dulu untuk pendapatannya. Di sini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik ya. Dan di sini sebentar, ini salah isi. 94736. Ya, di sini kita lihat untuk pendapatannya tumbuh 450 miliar, tumbuh 30%. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita dapat laba bruto. Ya, ini harus dilihat juga untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin. Gitu, sebentar, ini nggak salah. GPM-nya 2%. Gitu ya. Jadi kalau 2% itu ibaratnya teman-teman menjual barang 100.000. Gitu ya. Itu ambil profit kotornya 2.000 rupiah. Ya, 98.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Jadi ini GPM-nya kecil sekali ya. Jadi ini yang sepertinya mainnya mungkin di volume. Gitu. Nah, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti juga semakin besar laba bersih ya. Laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti kita dapat laba periode berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaannya untung atau enggak. Nah, memang kalau misalnya GPM ini juga untuk melihat mode perusahaan ya, keunggulan perusahaan gitu, produknya. Jadi kalau misalnya GPM bisa setinggi mungkin ya, artinya produk kutip lebih berharga gitu ya. Ada faktor bisa perusahaan itu bisa menjual barang itu jauh di atas harga modal barang, harga awalnya ya, harga modalnya gitu. Oke, di sini untuk kita lihat tadi untuk kinerja laba brutonya memang dia turun ya 5%, laba bersih juga turunnya agak lumayan, turun 60% nih, 12,1 miliar. Nah, secara PER memang ini premium ya, di 15,98 ya, di 16 lah ya. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau misalnya belinya PER 16 seperti ini ya, holding period itu untuk 16 tahun. Ya, banyak jadi perusahaan itu banyak investor cari perusahaan yang PER kalau bisa di bawah 5 di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas. Ya, di sini saya nggak bahas harga sahamnya ya. Jadi kalau kinerja harga saham mau naik ke berkali-kali lipat ya saya nggak bahas itu. Ya, kita hanya bahas dari sisi laporan keuangannya. Dan ini juga secara net profit margin juga tipis sekali ya, cuma 0,1%. Gitu ya. Jadi ya tadi ya 100.000 ambil cuma 400 rupiah ya bersihnya. Gitu.
Oke, berikutnya kita lihat sekarang ke penerimaan kas. Ya, ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ini penerimaan kas ini harus tinggi ya, karena uang kas ini digunakan penerimaan kas ini kan uang yang dikumpulkan ini untuk bayar aktivitas-aktivitas perusahaan. Sebentar 2 14755. Oke ya. Di sini kita lihat ya penerimaan kasnya tinggi ya, bagusnya di 97% gitu. Dan untuk penerimaan kasnya sendiri dia tumbuh 412 miliar. Ya, naik 27% barangan sama pendapatannya, jadi ini saya rasa oke nih penerimaan kasnya. Nah, digunakan sekarang untuk beroperasional, nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya. Nah, di sini ini unik ya. Kenapa unik? Gitu, karena gini. Kita pindahin dulu ntar. Ini yang net CFO periode sebelumnya nilainya negatif. Ya, artinya perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ya, uangnya habis untuk bayar operasional aja. Tapi uniknya lagi, ya dia tetap bagi dividen. Gitu. Jadi tahun buku, untuk yang tahun buku 2024-nya gitu. Jadi mungkin di periode yang 2025 gitu, uang kasnya cukup. Ya. Nah, jadi ini yang tadinya nggak stabil sekarang jadi udah berbalik positif ya. Jadi ini ada perbaikan kinerja dari sisi net CFO gitu. Jadi apresiasi gitu, cuman biasanya kadang kayak gini agak sulit ya nanti kalau untuk bagi dividen karena ya cenderung kayak belum stabil gitu. Jadi coba lihat aja nanti ya di pengumuman kalau pembagian dividen si MPX ini bakal bagi dividen nggak ya. Cuman feeling saya kelihatannya sih kayaknya enggak ya tampaknya ya. Tapi kalau cuma bagi 781 juta sih kasnya cukup ya. Saya rasa harusnya sih bisa aja sih, mungkin tapi di bawah Rp1 ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke ekspansi usahanya. Di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini nilainya memang dia nggak negatif yang besar sekali di periode sebelumnya. Kalau sebelumnya ini dia katakanlah dia ekspansif sekali ya. Gitu, cuman ya mungkin karena baru IPO juga gitu ya. Jadi uangnya untuk ekspansi besar-besaran gitu. Kalau yang sekarang nggak ya. Dia menahan ekspansi atau lihat nggak ada capex. Ya hanya paling DP aja nih. Gitu. Nah, lalu berikutnya untuk aktivitas pendanaan, di sini nilainya negatif, ada perusahaan melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen ya, atau bayar dividen tuh. Yang negatif, terus pelunasan negatif ya. Kalau ambil pinjaman atau ada suntik modal, ya nilai positif ya di sini tuh IPO ya, modalnya berarti digunakan untuk tadi mungkin bisa jadi ekspansi. Ya. Nah, jadi ini untuk polanya untuk yang sekarang ini bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Gitu ini bagus gitu ya. Cuman masih perlu untuk perusahaan yang baru IPO pasti perlu satu periode lagi untuk dikonfirmasi ya, stabil atau enggak ya secara cash flow gitu. Nah, cuman ini memang udah perbaikan ya, ini oke sih gitu ya. Cuman memang saya lebih suka tadi ini lihat 2025 yang sekarang, nanti lihat lagi yang di 2026-nya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi. Ya, kita pindahin dulu angkanya 155476. Turun lagi. Kenapa di sini? 12 tujuh. Oke, ya di sini kita untuk rasio lancar kuatnya di 12, rasio kasnya di 0,5 gitu ya. Kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 12,7. Uang di dompet 6,9 M. Ya, jadi ini masih oke lah gitu ya, rasionya bagus gitu ya. Dan untuk short term debt-nya di sini paling ada utang bank aja sama pembiayaan konsumen ya, kita jumlahkan aja ini. Ya. Oke, di sini untuk short term debt turun ya. Oke juga. Kas terhadap short term debt di 3,4 ya. Jadi utang yang depan mata 2 miliar, uang di dompet 6 miliar ya, 6,9. Jadi untuk jangka pendek saya rasa masih oke gitu ya, masih lumayan kelihatan sih. Cuman fokuslah pada yang cash flow-nya ini. Ini saya sih masih belum tervalidasi gitu. Nanti lihat aja nanti di kuartal berikutnya yang paling dekat ya. Nah, sekarang kita lihat ke liabilitasnya. Ini kita pindahin dulu. Oke ya, di sini DER-nya rendah ya di 0,09. Untuk long term debt to equity-nya paling ada 2 ini aja. Kecil ya, cuma 225 juta. Oke, satu lagi 405. Oke, di sini lihat total DP jadi lebih terkontrol ya, lebih bagus gitu ya. Ini solvensi juga masih aman, ini masih banyak ruang gitu. Nah, jadi MPX setelah saya pindahkan data-data keuangannya, perusahaan ini saya rasa adalah perusahaan yang awal yang baik ya, IPO yang baik karena dia IPO, dia bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Cuman ya belum masuk kriteria saya gitu ya, karena perlu 3 tahun yang benar-benar rutin bagi dividen. Ya, karena bisa aja satu kali sekarang bagi dividen, tahun depan bisa jadi enggak. Ya gitu, tapi biasanya kalau udah 3 tahun bagi dividen biasanya udah
lebih kuat ya, dia stabil gitu. Nah, terus saldo laba positif setelah profit 0,47 kali modal awalnya. Ya, secara PBV cukup murah ya di 0,84, potensi profitnya 19%. Per premium ya hampir di 16 kali. Cash flow-nya untuk yang sekarang ada perbaikannya bagus ya, karena sebelumnya CFO negatif sekarang positif ya, dan ada kenaikan kas tarakas. Total debt lebih berkurang ya, lebih terkontrol, terus juga likuiditas untuk yang per sekarang 2024 saya rasa kuat. Solvency juga tampak rendah resiko. Ya, cuman kalau yang seperti ini saya mungkin resikonya rendah ke sedang, tapi cenderung ke sedang ya, karena cash flow-nya ini kan masih baru 1 kali ya, saat bila sekarang kan tahun-tahun depan harus dievaluasi kembali. Oke, itu aja ya pendapat saya untuk MPIX. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan saya selalu ingatkan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya, jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Oke, terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.